Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, opung. Karena saya masih muda, saya panggil biasa opung, Nini, ulang. Saya tadi kemarin melihat kebersamaan semua lansia ekumen yang ada di sini. Saya menjadi bermimpi dan sedikit agak menghayal. Ada udah jumpa tadi sama ulang saya, Milala, 72 tahun. Jadi ulang tadi kan berapa tahun udah ulang? Berapa tahun udah ulang? 5 tahun. Ulang umur ulang. Umur ulang umur. Oh, umur. Oh, maaflah udah lansia 75. Ya. Dan saya lihat dari yang lain, saya berpikir apakah saya akan hidup di umur yang itu nanti. Jadi saya membayang-bayang sambil senyum-senyum sendiri tadi. Tapi saya bersyukur diberi kesempatan bersama dengan orang tua lansia, paling tidak dengan melihat kamu semua saya menjadi semangat menjalani hidup ini dan ingin sehat supaya bisa seperti lansia-lansia nanti dan bisa tiap hari Selasa gabung di sini. Baik, saya diberikan nats khotbah dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Begitu juga nanti ada pembacaan kedua Lukas 23 ayat 34. Baik, saya akan membacakannya kepada opung ini ulang semua dari Matius 15 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hai orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu bacaan pertama. Yang kedua, Lukas 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya sampai sedemikian jauh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Matius 15 sedikit konteks latar belakang mengapa Yesus mengatakan orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang munafik. Ini berawal dari pertanyaan mereka kepada Yesus di saat mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan dulu sebelum makan. Di saat murid-murid makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, mereka protes kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Kenapa murid-muridmu mengajar melanggar hukum Anda, tradisi?" Apakah mereka tidak tahu tentang aturan itu? Sedikit informasi. Aturan cuci tangan sebelum makan bagi orang Yahudi bukan aturan dari Taurat, tapi itu aturan secara lisan, tradisi dari nenek moyang untuk memperlihatkan identitas dan kekudusan. Jadi supaya makanan itu tidak najis masuk ke dalam tubuh, maka tangan yang kotor, karena kotoran bagi orang Yahudi itu kenajisan, dicuci dulu baru makan. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan, hanya dengan kekudusan. Karena bagi mereka orang Yahudi itu kotoran adalah najis. Makanya sebelum makan wajib cuci tangan. Itu membasuh tangan itu menunjukkan kekudusan supaya makanan yang masuk itu tidak najis. Begitu kira-kira. Itu adalah tradisi, bukan aturan dari Taurat. Padahal di lain pihak orang-orang Yahudi memberikan persembahan kepada Tuhan. Hukum Taurat mengatakan, kasihilah orang tuamu. Mengasihi orang tua, kalau ada uang mereka untuk mengasihi orang tua,
mereka sah mengatakan, uang yang harusnya kukasih kepadamu, Bapak, Ibu, sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Dengan begitu, sahlah dia tidak memberi atau menghormati orang tuanya. Yesus mengkritik mereka dengan kata itu juga. Dan akhirnya di ayat ini, Yesus berkata, benarlah apa yang dibuatkan oleh Yesaya, Nabi Yesaya, bahwa bangsa ini munafik. Mereka memuliakan aku, beribadah secara lahiriah, memuji aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Yesus mau menegaskan bahwa kemunafikan rohani itu bukan hanya hari ini, dulu, jauh dari sejak dulu sampai sekarang ada kemunafikan rohani. Banyak orang yang nampaknya suci, banyak orang yang kelihatan seperti saleh sekali, tapi sebenarnya di dalam hati mereka begitu dosa. Maaf Pak Pendeta Dr. Sipayu, dosen saya Perjanjian Baru di STT Abdi Sabda. Saya sekarang sedang menimba ilmu untuk mengambil strata 2 dan beliau dosen pembimbing saya, dosen saya. Pak, maaf nanti dia jadi Pak, karena saya sedikit mau ambil bahasa Yunani karena beliau adalah ahlinya bahasa Yunani. Saya jadi agak gugup sedikit. Di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, munafik itu adalah hipokrites. Hipokrites itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia munafik. Munafik bahasa Yunani ya. Hipokrites. Tapi kalau bahasa lansia, muka Nabi pikiran kotor. Sebenarnya begini lah. Hipokrites itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Arti yang sebenarnya adalah pemain sandiwara. Pemain sandiwara itu sebenarnya. Ini mirip kali dengan orang Karo. Karena saya orang Karo, nggak usah katakan orang lain kan? Gitu kan? Orang Karo. Karena pernah kejadian seperti ini ulang. Ada orang meninggal kan? Ada orang meninggal. Biasa di kampung itu kan dijambur. Menangislah bini Karo ini. Kan begitu. Yang meninggal suami dia. Tahulah kamu kalau jambur di kampung-kampung sana, masalah kebersihan kan tak perlu kalinya. Kalau orang Karo ketahuan gitu. Ya. Datanglah permen si berukar ini. Nangis lagi permen itu dari luar. Masuk, ada kotor anjing. Anakku, udah ngeri, orang Karo pemain sandiwara tulen. Tapi nggak semua lah, pembina nggak. Kejadian seperti itu. Jangan manusia orang Karo, apalagi burung Karo yang ada di sini. Pernah seperti itu. Ini lansia 85 tahun. Ya jelas di dalam bahasa Yunani hipokrites itu adalah pemain sandiwara. Sering sekali di dalam kehidupan ini kita bersandiwara. Nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita bersandiwara. Kita bersandiwara baik di depan suami, baik di depan pasangan, baik di depan anak, baik di depan permainan, baik di depan hela-hela, baik di depan teman sebenarnya. Kita berpura baik memberikan apa yang ada pada kita bagi mereka. Sebenarnya manusia penuh dengan kemunafikan. Tapi Yesus berkata,
Apa yang dari hati sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang mengalahkan kemunafikan. Hati yang suci dan bersih itu hanya disucikan oleh firman itu. Amin. Kebenaran tidak ada yang mutlak di dunia ini sebenarnya selain kebenaran dari Tuhan. Kita bisa merasa diri kita benar, tapi saat ini bisa menjadi kebenaran, tapi suatu saat itu bisa menjadi satu kesalahan besar. Oleh sebab itu jangan berpendirian kepada pengetahuan sendiri. Singkat sekali pesan ini. Hati-hati dengan kemunafikan. Karena dengan kemunafikan sebenarnya bisa mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Tidak bisa terelakkan, memang kemunafikan harus ada di dunia ini. Dari dulu sampai sekarang kemunafikan itu ada. Pendeta juga munafik, pembina pun munafik, manusia itu munafik. Karena manusia di dalam keberdosaannya ingin meninggikan diri, dan firman Tuhanlah yang bisa menyucikan, dan firman Tuhanlah yang bisa membantu kita supaya hati yang bersih dan tulus, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas 23 ayat 30. Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus berkata demikian? Lukas mencatatkan itulah perkataan pertama Tuhan Yesus di kayu salib. Itu perkataannya yang pertama. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukan hanya kepada tentara-tentara Romawi yang menyalibkan dia, tetapi kepada setiap orang, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus mengatakan seperti itu. Apa yang mereka tidak tahu, Yesus mau katakan dari ucapan itu adalah bahwa ungkapan itu sama sekali bukan mengatakan mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Mereka tidak sadar apa yang mereka perbuat, bukan menyatakan itu. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan mereka tidak memahami sepenuhnya siapa Yesus. Yesus mengatakan aku Mesias, mereka tidak paham. Perbuatan mereka menyalibkan Yesus itu di dalam kesadaran mereka. Tapi Tuhan Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mau menjelaskan mereka tidak memahami sepenuhnya siapa Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak memahami rencana Allah. Di saat kita tidak memahami siapa Tuhan kita itu, di saat kita tidak memahami rencana Allah di dalam kehidupan kita, maka akar pahit akan semakin dalam dan pahit di dalam hidup kita. Tidak satu kebetulan Bapak Ibu Permendung Rabit. Tidak satu kebetulan kalau di dalam keluarga kita, anak-anak kita tidak peduli lagi dengan kita. Masalah lansia begitu ya. Anak-anak, waktu kamu muda, kenapa saya tidak katakan? Saya punya lansia jemaat saya, anaknya 5. Anaknya 5, 3 di Amerika. 3 di Amerika, hanya 1 di dalam negeri, yang 1 di Singapura, semua jauh. Yang 1 lebih dekat lagi Medan Singapura daripada Medan Jakarta, ya kan? Yang 1 di Jakarta, jauh. Dia tinggal sendiri. Orang memuji dia, orang membanggakan dia dengan keberhasilan anaknya, tapi dia sendiri tidak bangga dengan keberhasilan anaknya. Padahal dia mati-matian waktu muda, waktu tua, mencari uang sekolah, mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya supaya sukses, dan sekarang sukses. Tapi dia tidak bangga dan bahagia dengan situasi anaknya seperti itu.
Ternyata dia butuh kasih sayang anaknya. Anaknya bisa kirim uang, anaknya bisa kirim pembantu, anaknya bisa kirim obat-obatan, anaknya bisa kirim kebutuhan apa saja bisa dicukupi. Ternyata itu tidak bisa menenangkan hati. Dan itu tidak kebetulan. Anakku gak sayang kepada aku, itu bukan kebetulan. Anakku tidak memperhatikan kamu saat ini, itu bukan kebetulan. Keluarga anakku jauh dari kamu, pekerjaan anakku domisilinya jauh dari orang tuanya yang sebenarnya dia sayangi, itu bukan kebetulan. Itu rancangan Tuhan. Tapi mungkin kita belum paham. Ketidakpahaman kita membuat kita semakin jauh dalam ketersiksaan batin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu di sini. Obu, Nini, Tulang, terima kasih. Ajaklah yang baik. Hanya dengan terang firman Tuhan, apa yang kamu rasakan saat ini ada jalan keluar. Nyatakanlah itu apa yang jadi saat ini, karena kita belum memahami sepenuhnya apa yang dirancangkan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu jangan sakit hati. Katakanlah kepada Tuhan segala keluh kesah. Jangan munafik. Jangan katakan tidak kalau ya, jangan katakan ya kalau tidak. Dan jangan munafik menutup kehidupanmu. Jujurlah dengan dirimu, jujurlah dengan Tuhanmu, maka kemunafikan itu tidak akan menghancurkan. Karena dengan kejujuran engkau akan semakin leluasa. Terakhir, kadang kita melihat kesalahan orang lain, tetapi saya mendapat inspirasi baru dari bacaan Lukas 23 ayat 34. Jangan-jangan, karena begini kan, ini katanya ini bilang, katanya ini, kalau memang sudah tua, berbekalkan pengalaman kehidupan, berbekalkan pengetahuan yang sudah didapat, berbekalkan keberhasilan yang telah dicapai, bahkan berbekalkan pengalaman mengasuh anak mulai dari kandungan hingga mereka sukses. Orang tua banyak merasa apa yang mereka katakan kepada anaknya semuanya adalah kebenaran, sehingga banyak orang tua yang akhirnya tersiksa sendiri terhadap akan kasih sayangnya terhadap anaknya. Maksud saya seperti ini. Banyak orang tua kadang-kadang merasa dirinya dari pengalaman mengasuh itu semua adalah kasih sayang dan kebenaran yang harus diikut anaknya. Padahal melalui perkembangan zaman yang terjadi, banyak hal yang dulu adalah kebenaran sekarang sudah salah. Dan banyak memang yang dulu kebenaran dan semakin dikuatkan kebenaran sekarang. Tetapi dalam bacaan ini tadi, ingat, tidak semua yang kita pikirkan dan yang kita lakukan kepada anak cucu kita itu kebenaran. Kadang-kadang kita sendiri juga harus mengampuni diri kita di hadapan Tuhan, karena kita juga kadang tidak tahu apa yang kita perbuat terhadap anak cucu menantu. Jadi firman Tuhan ini berlaku kepada orang yang kita kasihi dan kepada diri kita sendiri. Dengan begitu, maka hidup kita akan semakin sehat. Hiduplah di dalam kehidupan nyata, jangan di dalam kemunafikan. Dan hidup di dalam kehidupan nyata itu hanya di dalam terang Tuhan, tapi tidak terlepaskan kemunafikan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ampunilah satu terhadap yang lain. Tidak perlu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan itu membuat kami semakin murni,
nyata di dalam kehidupan ini, tidak diselimuti oleh topeng dengan sandiwara kami di dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan pernyataan dari manusia. Tapi kami butuh pernyataan dari Allah untuk kehidupan kami seluruh dengan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber firman itu. Amin.